Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang akhir hayat Rasulullah SAW. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa-peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Baik anak-anak hebat, segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau datang dengan risalah dari sisi Robnya. Setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau, setelah itu beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau diperlihatkan hampir semua wilayah Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Agama Islam telah kokoh, bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat, dan Mekah telah menjadi kepada hakikatnya, di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Apakah anak-anak tahu peristiwa-peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW? Ya, yang pertama tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Pada akhir tahun 10 Hijriah tampaklah beberapa tanda yang mengindikasi bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ditaklukkannya kota Mekah, masuk Islamnya tokoh-tokoh Bani Saqif dari Taif, kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam. Itulah beberapa tanda sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sebelumnya pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukan 10 hari saja. Iktikaf adalah saat di mana seorang menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengurangi interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan pembelajaran dan persiapan bagi para sahabat. Beliau mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan mereka sebelum nanti beliau akan meninggalkan mereka selamanya. Dan yang kedua adalah Haji Wada. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dikenal dengan istilah Haji Wada. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Pada pelaksanaan ibadah haji ini, beliau menyampaikan pesan terakhir yang terkenal dengan khutbah wada. Setelah beliau berkhutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat terakhir, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dan yang ketiga anak-anakku adalah Rasulullah SAW mulai merasakan sakit. Pada tanggal 7 Rabiul Awal, Rasulullah merasa sakitnya bertambah parah.
Lalu Rasulullah manggil istri-istrinya untuk berkumpul, lalu minta izin kepada istrinya agar bisa dirawat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah SAW keluar dan berkhutbah di hadapan umatnya. Beliau berwasiat, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat Rasulillah," yang artinya, aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Dan yang keempat adalah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah Islam selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Semua rintangan, cobaan, dan perlakuan buruk dari orang-orang yang menentang Islam dihadapi beliau dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Setelah mengalami sakit selama 14 hari dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan, akhirnya Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah meninggal dunia yaitu pada usia 63 tahun. Semua yang hadir tidak kuasa membendung air matanya karena berduka dan merasa kehilangan manusia terbaik penyebar risalah Islam. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Pak harap tetap belajar di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.